Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Bagas di channel Jack Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film berjudul The Maze Runner. Film ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang terjebak di dalam labirin raksasa selama bertahun-tahun. Mereka mencoba menemukan jalan keluar, tetapi sayangnya, di dalam labirin itu ada makhluk-makhluk aneh karena hingga saat ini tidak ada seorang pun yang selamat setelah melihat makhluk tersebut. Jadi, apakah mereka bisa keluar dari labirin mematikan tersebut? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda tiba-tiba saja terbangun di dalam sebuah kotak yang sedang menuju ke atas. Dan saat kotaknya sudah di atas, ia disambut oleh para pemuda lain yang mulai memanggilnya dengan sebutan si anak baru. Karena merasa panik, tiba-tiba saja ia langsung berlari sekuat tenaga. Tetapi sayangnya, hal itu sia-sia karena saat ini ia sudah berada di dalam labirin raksasa. Setelah kejadian itu, si anak baru dikurung di dalam sel tahanan agar ia tidak bisa kabur lagi. Namun tak lama kemudian, ada seorang pria datang dan memperkenalkan dirinya dengan nama Albi yang merupakan pemimpin di sana. Lalu, Albi menanyakan siapa nama anak baru tersebut dan dari mana asalnya. Mendengar hal itu, ia menjadi panik karena tak bisa mengingat apapun. Sehingga Albi pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua orang yang ada di sana mengalami hal yang sama, yaitu lupa ingatan. Get your name back in a day or two. It happens to us all. It's the one thing they let us. Setelah cukup tenang, Albi mengajak pemuda itu untuk berkeliling sambil menceritakan bahwa mereka harus bertahan hidup dengan cara berkebun dan saling bekerja sama. Tak hanya itu, Albi juga menjelaskan bahwa setiap sebulan sekali, kotak itu selalu muncul dengan membawa pemuda baru serta persediaan yang bisa mereka gunakan. Si anak baru yang penasaran pun mencoba bertanya siapa yang mengirim dan mengurung mereka di tempat seperti ini. Sayangnya, Albi tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena semua orang yang ada di sini tidak memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Di tempat ini, Albi mengatakan bahwa mereka memiliki 3 aturan yang harus dipatuhi. Aturan pertama, semua orang harus melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuannya. Aturan kedua, mereka tidak boleh melukai sesama rekan agar mereka bisa saling mempercayai satu sama lain. Lalu ketiga, dan yang terpenting, tidak ada yang boleh pergi melewati tembok, karena di sana terdapat sesuatu yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Kemudian, si anak baru berkenalan dengan salah satu pemuda bernama Chuck. Karena sangat penasaran dengan sesuatu di balik tembok tersebut, si anak baru mencoba untuk mendekatinya. Namun, Chuck mencoba untuk menghentikannya, agar mereka tak dimarahi oleh Albi karena melanggar peraturan. Tak lama setelah itu, ada 2 orang pemuda yang baru saja keluar dari balik tembok tersebut, yang bernama Minho dan Ben. Si anak baru heran, karena setahunya tidak ada yang boleh masuk ke dalam tembok itu. Chuck kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang disebut sebagai pelari yang boleh melewati tembok tersebut, karena mereka memiliki fisik dan stamina yang kuat. Chuck juga menjelaskan bahwa pelari itu memiliki tugas yang berat, yaitu menjelajahi setiap sudut labirin untuk mencari jalan keluar yang dimana di dalam labirin tersebut dipenuhi oleh makhluk aneh. Si anak baru itu pun semakin penasaran dengan sesuatu yang ada di balik tembok tersebut. Namun sayangnya, ia dihentikan oleh pemuda lain yang bernama Gelly yang memintanya untuk menjauh dari tembok. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja tembok itu mulai menutup dengan sendirinya dan mengeluarkan suara yang cukup mengerikan. Hey, what the hell is wrong with you guys? Can't let you leave. Why not? Just calm down, all right? No, okay. Singkat cerita, malam harinya, para pemuda di sana membuat pesta bersama-sama. Di tengah pesta itu, terlihat si anak baru dan pemuda bernama Newt yang sedang duduk bersantai menikmati pesta tersebut. Di sana, Newt menceritakan seorang pelari bernama Minho yang merupakan ketua kelompok pelari.
di mana setiap harinya Minho selalu menelusuri setiap sudut labirin itu selama 3 tahun sejak pertama kali ia datang ke tempat itu. Tetapi hingga kini mereka belum bisa menemukan jalan keluarnya. Hal itu dikarenakan tembok-tembok yang ada di labirin selalu berubah pola saat malam hari. Dan jika para pelari tidak bisa kembali saat temboknya mulai menutup, maka sudah dipastikan mereka akan mati karena ada makhluk mengerikan yang disebut dengan Grievers di dalam sana. Setelah itu, Newt pun mengajaknya untuk berkeliling menikmati pesta perayaannya. Namun tiba-tiba saja, anak baru tersebut ditantang bergulat dengan Gally untuk menunjukkan kemampuannya. Di tengah pergulatan itu, tiba-tiba saja si anak baru mengingat namanya yang bernama Thomas. Mendengar hal itu, para pemuda lain pun ikut senang dan bahagia. Thomas. I remember my name. I'm Thomas. Good job. Thomas? What the hell was it? It was a griever. Tuck it in for the night. Lalu, saat sedang tidur, entah mengapa Thomas bermimpi hal-hal yang aneh, seperti ada suara perempuan yang berbisik kepadanya. Saat pagi tiba, Albi mengajak Thomas ke dinding nama untuk menuliskan namanya di sana. Karena sekarang, Thomas sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut dan akan saling menjaga satu sama lain. Tak lama setelah itu, terlihat Thomas yang sedang berkebun bersama Newt untuk persediaan makanan. Kemudian, Newt menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk di dalam hutan. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba saja pemuda bernama Ben mencoba menyerang Thomas, sehingga Thomas berusaha melawan balik dan berhasil kabur darinya. Lalu, saat Thomas berhasil keluar dari hutan, para pemuda lain pun langsung menghentikan Ben yang hilang kendali, dan mereka akhirnya menyadari bahwa Ben telah disengat oleh Grievers, yang mana hal itu membuat dirinya terinfeksi dan mengakibatkan dirinya hilang kendali, sehingga Albi pun menyuruh mereka untuk memasukkan Ben ke dalam sel tahanan. Thomas selalu menceritakan bahwa sebelum Ben menyerangnya, Ben sempat mengatakan hal-hal aneh, seperti ia pernah melihat Thomas sebelumnya. Bahkan ia juga menyalahkan Thomas atas apa yang terjadi pada mereka. Tak lama kemudian, sebelum pintu labirin menutup, Albi dan para pemuda lain memaksa Ben untuk masuk ke dalam labirin sendirian karena mereka tidak mau virus yang ada di tubuh Ben menyebar ke yang lain. Please don't. Belongs to the maze now. Malam harinya, Thomas memimpikan hal aneh lagi, yaitu suara perempuan yang selalu mengatakan bahwa Wicked itu baik. Wicked is good. Thomas, everything's going to change. Saat sudah terbangun, Thomas menyadari bahwa Albi dan Minho pergi menuju ke labirin. Padahal, Albi bukanlah seorang pelari. Thomas pun penasaran kenapa Albi diperbolehkan untuk masuk ke dalam sana. Sehingga Newt pun mengatakan bahwa Albi adalah orang pertama yang dikirim ke sini. Dan Albi pasti sudah berpengalaman dibanding yang lain. Singkat cerita, saat mereka sedang menunggu kepulangan Albi dan Minho, mereka sangat panik saat pintu labirinnya mulai menutup. Namun terlihat Minho yang sedang menggendong Albi yang pingsan dari kejauhan. Di saat itulah, Thomas nekat untuk masuk ke dalam labirin yang hampir menutup, untuk membantu mereka berdua. Good job. You just killed yourself. Meski Albi sudah tersengat oleh Grievers, Thomas mengatakan pada Minho bahwa mereka harus mencari tempat untuk menyembunyikan Albi dari Grievers. Mereka lalu mencoba untuk menyembunyikan Albi di antara tanaman rambat yang ada di sana. Tetapi Minho melihat salah satu Grievers yang mendekat ke arah mereka dan meminta Thomas untuk meninggalkan Albi. Namun Thomas tidak mau, sehingga Minho pun lari meninggalkannya. Tak lama setelah itu, saat Thomas berhasil menyembunyikan Albi tanpa disadari,
tiba-tiba saja muncul salah satu Grievers yang langsung menyerangnya. Sehingga Thomas pun berlari sekuat tenaga agar ia bisa lolos dari makhluk itu. Crazy son of a bitch. Come on, Harley, come on. Okay, it's changing, it's changing. Come on. This section's closing. Singkat cerita, saat pintu labirin terbuka lagi, para pemuda mengira bahwa Thomas dan Minho tidak akan selamat di dalam sana. Namun, tiba-tiba saja, dari kejauhan, terlihat Thomas dan Minho yang berhasil selamat, serta membawa Albie yang pingsan. Tak hanya itu, bahkan Thomas berhasil membunuh salah satu Grievers. Padahal, sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berhasil bertahan hidup setelah melihat makhluk itu. Setelah kejadian itu, terlihat Gilly yang tidak setuju dengan tindakan berbahaya yang dilakukan oleh Thomas. Dan Gilly ingin Thomas dihukum karena sudah melanggar peraturan yang telah dibuat. Tetapi nampaknya Minho dan Newt berpihak pada Thomas karena mereka sadar dengan kemampuan yang dimiliki Thomas. Dan Newt memutuskan untuk menghukumnya dengan cara menahan Thomas di sel tahanan selama semalam. Mendengar hal itu, Gilly pun sangat kecewa dengan hukuman yang ringan itu, dan ia meninggalkan tempat tersebut. Minho kemudian ingin merekrut Thomas sebagai pelari. Di tengah diskusi tersebut, tiba-tiba saja kotak itu datang lagi sambil membawa seorang gadis. Padahal selama ini, kotak itu hanya mengirim para lelaki saja. Saat dicek, ternyata gadis itu membawa secari kertas bertuliskan dia yang terakhir. Dan tiba-tiba saja gadis itu tersadar sambil menyebutkan nama Thomas. Sehingga membuat para pemuda lain bingung siapa Thomas sebenarnya. Kemudian, Thomas berniat kembali ke dalam labirin untuk mengecek tubuh Grievers yang telah dibunuh sebelumnya. Sehingga Minho mengajak beberapa pelari lain untuk membantu memeriksa tubuh Grievers itu. Singkat cerita, saat mereka menemukan tubuh Grievers yang sudah mati, mereka pun mencoba mengecek bagian dalam tubuh makhluk itu. Dan Minho berhasil menemukan sebuah tabung aneh yang bertuliskan angka 7. Lalu, saat sudah kembali dari labirin, Minho pun mengajak Thomas ke dalam markas pelari, yang dimana di sana terdapat miniatur labirin yang selama ini setiap penjuru labirinnya sudah berhasil dipetakan oleh para kelompok pelari. Meski begitu, Albie menyuruhnya untuk tidak mengatakan pada pemuda yang lain, karena ia tak ingin mereka semua menjadi panik saat mereka tahu bahwa labirin itu tidak memiliki jalan keluar. You told anyone this? It was Albie's call. If there was a way out, we would have found it by now. People needed to believe we had a chance of getting out. But maybe now, we have a real chance. Minho lalu menjelaskan bahwa di setiap ujung labirin terdapat beberapa titik yang bertuliskan angka 1-8. Dan tampaknya labirin itu memiliki pola yang sama, sehingga Minho bisa tahu kemana jalan yang harus ia lewati jika labirin itu mulai berubah. Tak lama kemudian, beberapa pemuda memberitahu bahwa si gadis sudah bangun. Namun tampaknya ia tidak mempercayai siapapun, bahkan yang bersembunyi di atas menara sambil melempari sesuatu ke arah mereka. Melihat hal itu, Thomas langsung mengatakan siapa namanya, sehingga si gadis itu memperbolehkan Thomas untuk naik ke atas. Kemudian, Thomas meyakinkannya bahwa mereka semua bukanlah orang yang jahat. Thomas lalu mulai menceritakan apa yang terjadi di sana, dan tampaknya mereka berdua berasal dari tempat yang sama, karena si gadis itu juga bermimpi seperti Thomas tentang wanita yang selalu mengatakan Wicket itu baik. Si gadis lalu mengatakan bahwa dirinya bernama Teresa, dan ia juga menyerahkan 2 buah serum bertuliskan Wicket itu baik yang ia temukan di dalam saku miliknya. Thomas pun menyadari bahwa serum itu bisa digunakan untuk menyembuhkan Albie yang sebelumnya telah terinfeksi. Singkat cerita, mereka pun mulai menyuntikkan serumnya ke tubuh Albie, dan terlihat Albie kini mulai tenang dari sebelumnya. Saat malam hari tiba, sesuai dengan hukumannya, Gilly pun membawa Thomas ke dalam sel tahanan untuk ditahan semalaman di sana, dan akan dibebaskan keesokan harinya.
Tak lama setelah Gilly pergi, tiba-tiba saja Chuck mendatangi Thomas dan membawakannya makanan. Karena ia tahu bahwa Thomas akan menelusuri labirin lagi esok pagi, dan Thomas harus memiliki tenaga yang cukup. Thomas pun sangat berterima kasih dan berjanji pada Chuck akan menemukan jalan keluarnya dan membawa mereka semua untuk meninggalkan tempat ini. Keesokan paginya, Minho mengeluarkan Thomas dari sel itu, dan mereka berdua pun berencana untuk pergi ke labirin untuk masuk ke titik yang ada angka 7. Karena tabung misterius yang sebelumnya mereka temukan bisa jadi adalah kunci menuju jalan keluarnya. Singkat cerita, saat mereka sampai di titik angka 7, tiba-tiba saja tabung itu mulai mengeluarkan suara yang aneh. Dan setelah mereka mengikuti arah suara tersebut, mereka pun tiba di tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Minho. Lalu, saat pintu yang ada di sana mulai terbuka, mereka berdua mencoba masuk ke dalam sebuah lubang aneh yang berada di ujung ruangan. Tetapi, saat ada benda yang mulai melakukan scanning, tiba-tiba saja pola labirin berubah lagi, sehingga mereka berdua pun terpaksa kabur dari sana agar mereka tak terjebak di dalamnya. Saat berhasil kembali, Thomas dan Minho pun memberitahukan kepada yang lain tentang jalan keluar baru yang mereka temukan. Tetapi, Gary masih saja tidak mempercayai Thomas. Bahkan, ia juga mengatakan ada kemungkinan bahwa jalan keluar itu hanyalah sebuah jebakan yang bisa membuat mereka dalam bahaya. Saat Thomas dan Gary sedang berdebat, tiba-tiba saja Teresa datang dan mengatakan bahwa Albi sudah sadar. Mereka pun langsung menghampiri Albi. Di sana, Albi mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan ingatannya kembali. Bahkan ia bertanya kenapa Thomas dikirim ke sana. Padahal Thomas adalah salah satu dari The Wicked, sebuah organisasi yang mengirim mereka semua ke dalam labirin. Namun, tiba-tiba saja terjadi kepanikan di sana saat pintu di labirin tidak mau menutup, meski hari sudah mulai malam. Yang mana hal itu akan membuat para Grievers masuk ke pemukiman mereka. Karena makhluk itu selalu keluar saat malam hari. Sehingga Thomas menyuruh pemuda lainnya untuk bersembunyi ke dalam bangunan. Namun di tengah-tengah pelarian, para Grievous itu sudah muncul dan mulai menyerang mereka semua. They're here. Grievous? Mereka pun berhasil sembunyi di salah satu bangunan. Namun nampaknya, para Grievous itu menemukan keberadaan mereka dan hanya mengincar Albi. Karena setelahnya, para Grievous itu langsung pergi dan menghilang dari sana begitu saja. Setelah kejadian itu, Thomas pun menyadari Grievous itu sepertinya tak ingin Albi membongkar semua rahasia. Karena sebelumnya, Albi telah mendapatkan ingatannya kembali setelah tersengat oleh makhluk itu. Dan pada akhirnya, Thomas pun mencoba menusukkan virus Grievous itu ke dalam dirinya sendiri, dan berharap ia bisa mendapatkan ingatannya kembali, seperti yang terjadi pada Albi. Keesokan harinya, Thomas pun sudah sadar karena disuntik oleh serum Wicked, dan nampaknya ia berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Thomas pun mulai menceritakan alasan mengapa mereka semua dimasukkan ke dalam labirin ini, yaitu untuk mengetes apakah mereka semua mampu untuk menyelesaikan ujian dan keluar dari labirin ini hidup-hidup. Nampaknya, Wicked menggunakan mereka semua sebagai bahan eksperimen untuk melihat ketahanan tubuh mereka. Nantinya, tubuh mereka akan dijadikan bahan pembuatan vaksin untuk menghentikan penyebaran wabah virus mematikan. Yang ternyata, saat ini, dunia sedang dilanda suatu virus mematikan. Thomas juga mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Teresa adalah salah satu anggota Wicked yang selalu mengamati aktivitas di dalam labirin hingga akhirnya mereka berdua juga dikirim ke dalam labirin tersebut oleh para atasan mereka. Meski begitu, Nate tidak peduli dengan masa lalu mereka karena saat ini mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu keluar dari labirin. Sehingga Nate berharap mereka bisa bekerja sama dalam menemukan jalan keluarnya. Namun sebelum itu, mereka harus menyingkirkan Gary terlebih dahulu,
karena saat ini ia sudah menjadi pemimpin di sana, dan Gilly sangat menentang dengan ide Thomas yang ingin keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Gilly berencana untuk mengorbankan Thomas dan Teresa kepada Grievers, karena ia mengira bahwa mereka berdualah penyebab kekacauan sebelumnya. Tanpa disadari, tiba-tiba saja Thomas dan yang lain melakukan serangan balik dan berhasil menguasai keadaan. Do you hear me? I said tie him off! Lalu, sebelum pergi, Thomas mengatakan kepada yang lain bahwa mereka berencana keluar dari labirin ini, yang mana hal itu membuat beberapa pemuda lain memutuskan untuk bergabung dengan Thomas. Meski begitu, Gilly sangat yakin dengan keputusannya untuk tidak mengikuti Thomas, sehingga Thomas dan yang lain pun pergi meninggalkan Gilly. Saat mereka sudah sampai di ruangan yang ditemukan Thomas dan Minho sebelumnya, mereka melihat ada salah satu Grievers yang menjaga pintunya, sehingga mereka pun mencoba untuk melawan makhluk tersebut. Lalu, saat Grievers lain mulai mendatangi mereka, Thomas dan yang lain berusaha menahan para makhluk itu. Sementara, Chuck dan Teresa mencoba untuk membuka pintu dengan cara memasukkan kode angka 1-8 yang ada di labirin. Setelah memasukkan kode-kode yang dikatakan oleh Minho, mereka pun akhirnya berhasil membuka pintunya, yang mana hal itu membuat pintu gerbang di sana mulai menutup dan menghancurkan para Grievers. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah ruangan, di mana di sana terdapat banyak sekali ilmuwan yang sudah tak bernyawa. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah rekaman milik seorang dokter bernama Ava, yang menjelaskan tentang sebuah virus mematikan bernama virus flare, yang diakibatkan meningkatnya radiasi matahari yang telah menghancurkan 90% umat manusia di seluruh dunia. Virus itu nampaknya menyerang otak, dan mampu membuat manusia yang terinfeksi berubah menjadi zombie. Sehingga Dr. Ava melakukan sebuah eksperimen kepada para pemuda dengan cara menaruh mereka semua di lingkungan keras seperti labirin, agar tubuh mereka bisa beradaptasi menjadi lebih kuat dari manusia biasanya. Bahkan, mereka juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang bisa menahan infeksi dari virus tersebut. Tetapi sayangnya, banyak orang yang menganggap eksperimen tersebut merupakan eksperimen berbahaya dan tidak manusiawi. Sehingga mereka menyerang fasilitas Wicked itu tepat saat Dr. Ava belum berhasil menemukan vaksinnya. Setelah melihat rekaman itu, Thomas berencana mengajak semua orang pergi keluar sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tiba-tiba saja Gilly datang dan langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Thomas. Saat mereka sadar bahwa Gilly telah tersengat oleh Grievers dan hilang kendali, Minho pun langsung melemparkan sebuah tombak ke arah Gilly. Tetapi sayangnya mereka terlambat, karena Gilly berhasil menembak Chuck yang mencoba melindungi Thomas. Chuck yang sekarat pun kemudian menitipkan sebuah pahatan buatannya dan meminta Thomas memberikannya kepada orang tuanya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Thank you. Oh, wake up. Damn it. Setelah itu, tiba-tiba saja ada sekelompok tentara datang untuk membawa Thomas dan yang lain pergi menggunakan helikopter. Tentara itu mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan Thomas dan yang lain dari organisasi Wicked. Di sana, Thomas dan yang lain mulai lega saat sudah keluar dari labirin itu, tetapi tanpa disadari bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Dr. Ava yang ternyata masih hidup. Tampaknya, Thomas akan dibawa ke tempat eksperimen selanjutnya. Lalu film pun bersambung. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Saya Bagas, pamit undur diri, dan terima kasih.